Selamat siang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang kedua, yaitu pengembangan industri olahraga. Dengan saya Alpat Ninggar Tuningan dengan NIM 210301500060 dari kelas PCKRG. Pertama adalah dasar pengembangan industri olahraga. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmania, rohania, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan pengembangan olahraga menjadi strategis dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan, yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, daya saing pemuda, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bugar serta berprestasi di bidang olahraga. Pemerintah Indonesia perlu memandang penting pengembangan dan pembangunan olahraga sebab olahraga merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk membentuk watak dan karakter bangsa atau Nation and Character Building. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memfasilitasi sebanyak 6.258 peserta selama kurun 5 tahun dalam pengembangan industri olahraga dengan berbagai kegiatan, antara lain Sport Expo, Diklat bagi pemuda dalam bidang industri olahraga, fasilitas pengembangan industri olahraga, perintisan kader wirausaha baru di bidang industri olahraga. Industri olahraga perlu dikembangkan karena bagian integral dari pembangunan keolahragaan yang diarahkan untuk menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat Indonesia. Industri olahraga telah dikembangkan dalam bentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga yang dikemas secara profesional sebagai produk utama, serta produksi, jual beli, dan sewa menyewa prasarana atau sarana olahraga yang berstandar internasional. Cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, bola voli, bola basket, softball, baseball, tenis, bulu tangkis, dan lain-lain sepertinya sangat cocok untuk terus dikembangkan pengembangan model sistem pembinaannya melalui penataan kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan sehingga dapat merangsang masyarakat terlibat dalam melakukan pembinaan olahraga berkelanjutan. Dasar pengembangan industri olahraga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada bab ke-16 pada pasal 78 sampai dengan pasal 80. Dalam penyelenggaraan industri olahraga wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan olahraga. Tujuan keolahragaan nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 4 dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 5. Pelaku industri olahraga. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa tertinggi sebuah negara memiliki peran dalam kegiatan ekonomi, itu sebagai berikut. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha dengan melakukan pengarahan, bimbingan, pengaturan, serta pengawasan dengan membuat perundang-undangan atau peraturan bersama dengan DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Yang ketiga, menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat adalah membelanjakan pendapatan negara untuk keperluan-kebutuhan pemerintah, salah satunya dengan melakukan pengeluaran seperti membeli barang dan jasa untuk meningkatkan fasilitas umum,
Estimasi anggaran dan belanja negara kita kenal sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengembangkan sektor industri. Selain berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian daerah, industri juga dapat membantu mengembangkan keterampilan sumber daya manusia atau SDM, sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 75 menjelaskan bahwa pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah diberikan dalam bentuk a. Peningkatan kompetisi sumber daya manusia dan sertifikat kompetensi, bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong, dan bantuan mesin dan peralatan. Pelaku yang ketiga yaitu adalah masyarakat. Masyarakat industri adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil teknologi modern. Masyarakat industri terdiri atas masyarakat produksi, masyarakat konsumsi, dan masyarakat luar negeri. Masyarakat produksi sebagai produsen memiliki peran yang pada umumnya sebagai berikut. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengelola faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ketiga, membayar kompensasi atau balas jasa atau pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa sewa, gaji, bunga, dan laba atau keuntungan. Yang keempat, sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan. Kelima, memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Masyarakat konsumsi merupakan pemilik faktor-faktor berproduksi sebagaimana SDA, SDM, modal, dan wirausaha, sehingga juga menawarkan faktor-faktor produksi tersebut kepada masyarakat produksi atau produsen. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat konsumsi untuk memperoleh penghasilan, antara lain profit atau laba, interest atau bunga, wage atau gaji atau upah, rent atau sewa. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini juga mempunyai peran dalam kegiatan industri dalam negeri, yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama, masyarakat luar negeri sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai ahli, dan sebagai investor. Yang berikutnya adalah bentuk industri olahraga. Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional, promosi, eksibisi, dan festival olahraga, atau keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan. Bentuk industri olahraga sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 terdiri atas a. Prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan. Kedua, jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas sebagai profesional. Masyarakat yang melakukan industri olahraga dapat bermitra dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga adalah dalam melaksanakan kemitraan olahraga membentuk badan usaha. Yang keempat, memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Mencermati keberadaan industri olahraga di tingkat global. Data statistik menunjukkan bahwa penerimaan di dalam pasar olahraga global sejak tahun 2005 hingga 2017 menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2017, total penerimaan pasar olahraga global mencapai 91 miliar US dollar. Nilai tersebut meningkat 95,5% dibanding tahun 2005. Salah satu contoh besarnya potensi industri olahraga di tingkat global dapat pula dilihat untuk kawasan Amerika Utara. Industri olahraga membutuhkan berbagai industri pendukung, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.
Industri yang secara langsung mendukung industri olahraga jelas dapat dilihat dari berbagai industri yang menghasilkan berbagai produk alat-alat olahraga seperti raket, bola, mesin mobil, sepeda motor, dan lain-lainnya. Adapun industri yang secara tidak langsung mendukung industri olahraga dapat ditunjukkan dari berkembangnya industri media yang menyiarkan berbagai event olahraga tersebut. Dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia tahun 2005 dijelaskan bahwa pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional, sehingga tujuan dari industri olahraga sebenarnya adalah terciptanya kemandirian dan keprofesionalan olahraga di Indonesia. Menurut Setiawan tahun 2017 menyatakan bahwa upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan industri olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah membantu para pengusaha dan calon pengusaha untuk memberikan informasi mengenai bantuan dana perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan modal serta mampu bersaing dengan perusahaan asing. Yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Ketiga, mengoptimalkan trik pemasaran produk. Yang keempat, mempererat jaringan usaha dan kerja sama usaha. Yang terakhir, membentuk mental usaha dan kewirausahaan yang kuat. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia meliputi A. Kemitraan yang saling menguntungkan, B. Pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga, dan C. Memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dan dengan media massa dan media lainnya. Peta perencanaan pembangunan olahraga nasional memang perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kapasif atau building berupa pelatihan atau pembinaan pengelola klub dan kompetisi menjadi lebih bermodern serta profesional perlu terus dilakukan. Sistem pembenahan dan pemberdayaan supporter untuk lebih tertib sehingga menonton pertandingan olahraga lebih senang dan rekreasional juga perlu terus ditingkatkan menurut Firmansyah tahun 2014. Sekian presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih.